Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari ke-9. Masih tetap semangat ya puasanya anak-anak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pada pembelajaran kali ini, yang ketiga, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai peran tokoh dan hikmah dari cerita, yaitu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasikannya. Lalu, menyebutkan ada tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis maupun antagonis dari cerita fiksi. Selanjutnya, kalian juga dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Terakhir, mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu termasuk pada tujuan serta materi pelajaran kali ini. Next. Pembelajaran ketiga kali ini yaitu mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi terlebih dahulu ya, masuk pada bahasa Indonesia. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama. Adanya tokoh utama dan tokoh tambahan seperti yang Ibu jelaskan kemarin. Tokoh utama itu yang selalu sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan itu termasuk pada sesekali saja munculnya dalam cerita ya, karena dia bersifatnya tambahan, hanya pengganti. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh, ada yang protagonis, ada yang antagonis yang galak ya, yang sangat buruk. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukungnya saja dalam cerita agar menjadi cerita itu tersebut menjadi seru, menjadi asik ya. Didatangkanlah tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan antagonis ya. Sangat jarang. Next, memasuki mata pelajaran PPKN. Di sini ada contoh gambar bagaimana sikap terhadap perbedaan karakteristik individu anak-anak. Ada masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam, sangat beragam ya. Kita pasti memiliki tetangga atau teman-teman yang berlainan suku bangsa. Jadi setiap suku mempunyai karakter dan kebiasaannya masing-masing, tapi berbeda-beda. Namun perbedaan karakter ini bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Jadi misalkan kamu dengan teman kamu, sukunya sangat berbeda, karakternya berbeda. Karakter dia malas, sedangkan kamu rajin ya. Karakternya sangat berbeda-beda ya. Karakter dia sering menggunakan memakai seragam rapih misalkan, dan kamu misalkan tidak rapih ya. Itu termasuk perbedaan karakter. Tapi dengan adanya perbedaan karakter tersebut tidak boleh adanya perselisihan, namun terciptanya persatuan dan kesatuan. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan terhadap perbedaan karakter? Dengan tidak menjelekkan suku bangsanya, bertutur kata yang lemah lembut, ramah dan sopan santun, berteman dengan semua tetangga atau teman ya, tanpa membedakan suku bangsa, serta menghargai kebiasaan mereka. Lalu bagaimana Bu manfaat dari hadirnya perbedaan karakter tersebut? Bisa terciptanya kerukunan antar sesama, menambah wawasan keanekaragaman, suku bangsa dan adat istiadat, serta terakhir menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan NKRI. Apa itu NKRI? NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada muatan IPS dikelompokkan jenis-jenis pekerjaan berikut ini. Ada jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu sangat beragam ya. Ada yang pekerjaan yang menghasilkan barang,
pekerjaan yang menghasilkan jasa. Bagaimana yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Misalkan jasa tukang jahit ya, jasa dokter, jasa guru. Kalau menghasilkan barang produksi berarti masuknya ke produksi makanan. Dia menghasilkan barang yang berupa makanan, barang yang berupa elektronik bisa juga. Untuk tugasnya, Ibu akan memberikan tugas hanya 3 halaman, 143, 144, dan 149. Dikerjakan dengan baik-baik ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.